Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Mungkin setelah seharian beraktivitas, malam hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sampai malam hari ini Tuhan masih izinkan kami kembali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam mesbah doa malam hari ini Tuhan. Biar kiranya kami buka hati kami mau menerima setiap yang baik dari Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau menikmati indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang kami sedang alami, apapun situasi, kondisi yang saat ini kami alami, kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, saat kami mengetuk pintu, Engkau bukakan. Kami percaya sebab Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, mari datangi setiap kami dengan kasih-Mu, yes, dengan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus lawat setiap kami. Terima kasih. Kami yang rindu, kami yang haus akan Tuhan boleh dipuaskan malam hari ini. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Mari buka hati kita datang pada Tuhan, sembah Dia. Yes, naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu. Yes. Dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, mari datang. Ya, terima kasih Tuhan. Bilang terima kasih. Yes. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau sungguh baik. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari. Yes. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah
sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih lagi Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hatimu datang pada Tuhan. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin, amin. Takkan Kau biarkan, Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Terima kasih. Kami mau nikmati kebaikan-Mu malam ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Mari rasakan kasih Tuhan boleh mengalir. Ku mendapatkan, ku ketuk pintu, yes. Dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih Tuhan, Engkau mendengar lebih dari yang kami doakan Tuhan. Engkau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Karena yang kami mau percaya penuh kepadamu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Amin. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan dengan caranya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali mempertemukan kami di Mesbah Doa. Semua karena anugerah-Mu berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, saudara, shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu untuk menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Rani, saya adalah pendengar setia Mesbah Doa ya sejak beberapa tahun terakhir. Dan ya sebenarnya saya sudah lama saya ingin membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Namun selalu ada rasa ragu dan pikiran yang membuat saya menunda-nunda, seolah-olah mujizat Tuhan itu hanya kebetulan atau sesuatu yang tidak berarti. Padahal Tuhan sudah bekerja dengan begitu ajaib dan nyata. Jadi kesaksian saya beberapa waktu yang lalu, saya ini mengalami keterlambatan menstruasi sudah selama 3 bulan. Saya tidak datang bulan. Saat itu usia saya 35 tahun. Dan tentu saja saya merasa khawatir setelah saya mencari tahu kemungkinan apa penyebab dari keterlambatan itu. Dan ya itu ternyata karena ketidakseimbangan hormon. Saya memang sedang menjalani diet yang cukup ekstrim, sering begadang dan juga kurang menjaga pola hidup sehat. Kekhawatiran saya semakin bertambah ketika membaca tentang gejala-gejala
PCOS yang mirip dengan apa yang saya alami. Di tengah ketakutan itu, saya berseru kepada Tuhan. Saya datang dalam doa. Pada saat-saat saya sedang saat teduh pagi hari, saya berdoa, saya meminta sungguh-sungguh agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan saya. Saya juga mohon pengampunan dan saya belajar untuk semakin berserah kepada Tuhan. Ya, namun ya Tuhan tidak segera menjawab doa saya memang. Ya, namun Tuhan memberi saya ketenangan. Saat itu biasanya saya ini mudah sekali khawatir, overthinking. Tetapi kali itu saya belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Puji Tuhan, ya saya mengucap syukur karena hari ini saya kembali mendapatkan menstruasi setelah sudah 3 bulan saya tidak haid. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu hadir, ya bahkan ketika kita sering gagal dan bahkan menjauh darinya. Melalui pengalaman ini saya banyak belajar Bu untuk lebih mengasihi dan juga menjaga ya tubuh yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya tidak ingin lagi ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya menjaga ya tidur cukup, ya juga makan yang teratur. Saya juga tidak akan membiarkan stres menguasai hidup saya. Saya ingin hidup lebih baik, lebih sehat, lebih positif dengan bijaksana. Ya, saya beristirahat dengan cukup dan menjaga hubungan tetap dekat dengan Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan mungkin tidak selalu seperti yang kita mau, cepat menurut apa yang kita minta. Tetapi waktu Tuhan selalu tepat. Kadang Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses supaya kita belajar dan bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie sudah membacakan kesaksian saya dan mohon maaf kalau kepanjangan kesaksian ini. Terima kasih Ibu sudah menjadi berkat melalui pelayanan Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga ya dengan kesehatan, kekuatan, sukacita dan penyertaannya dan seluruh jemaat Mesbah Doa. God bless you. Puji Tuhan ya saudara, kita mendengar kesaksian memang ketika mengalami sesuatu maka ya kadang ketakutan, kekhawatiran itu menerpa kita, namun kita harus belajar percaya, berserah dan mencari Tuhan. Ya walaupun tidak segera dijawab tetapi Tuhan memberi ketenangan. Iya, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita masih di Yesaya pasal 14 dan kita masuk ayat yang ke-24. Judul perikopnya ucapan ilahi terhadap Asyur. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal, apa yang Tuhan inginkan pasti Dia laksanakan. Ya, karena sesungguhnya bahwa ya rancangan Tuhan itu ya dan amin. Ya, itu akan terjadi kalau Tuhan sudah berencana, itu pasti dilaksanakan. 25, aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menginjak-injak ya Asyur. Ya, bangsa yang tidak mengenal Allah menindas Israel dan mereka dengan kesombongan merasa bahwa karena mereka kuat, karena mereka gagah, padahal semua itu hanya Tuhanlah yang izinkan. 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan yang pegang kendali atas semua bangsa-bangsa, Tuhan yang pegang kendali atas seluruh bumi ini, langit, udara, laut, semuanya Tuhan yang pegang kendali. Karena itu saudara, kita harus selalu percaya dan berserah dan berharap pada Tuhan. Karena Tuhanlah penguasa atas segalanya. 27, Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ya, kalau Tuhan sudah berencana maka itu pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Atas hidup kita pun demikian saudara. Kalau Tuhan sudah berencana, ya maka itu pasti akan terjadi, apalagi kalau tentang penghukuman ya Dia pasti akan melaksanakannya, kecuali kita bertobat memohon pengampunan maka Tuhan dapat ya memperhitungkan ya sikap hati kita, respon kita
Ya, dengan hati yang bertobat kita datang kepada Tuhan. Ucapan ilahi tentang ya Filistea. Ya, jadi Bapak Ibu kita melihat di sini bahwa apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan ucapkan semua terjadi, dan nubuatan ini telah menjadi kenyataan ya sebagaimana yang diprediksi oleh Yesaya. Ya, dan memang kita lihat saudara, dikatakan sekarang kita masuk ayat 28 ucapan ilahi tentang Filistea. Dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria hai segenap Filistea, karena walaupun gak ada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Ya, jadi Yesaya itu menerima pesan ini ya pada tahun 715 sebelum Masehi, saudara. Dan tahun ketika Raja Ahaz dari Yehuda mati, orang yang memukul engkau yang dimaksud di sana yaitu bukanlah Ahaz melainkan Salmaneser V atau Sargon dari Asyur. Barisan musuh dari utara ini ya, ini menunjuk pada pasukan Sargon dari Asyur ya. Dikatakan di sana bahwa ya dan akan keluar ya ular beludak 30 yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram, tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan dan sisa-sisamu akan kubunuh. Dikatakan yang paling hina dari umat Tuhan ya itu akan dipelihara mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Bapak Ibu, apapun keadaan hari-hari ini, prediksi tentang ya akan ada krisis, akan ada begini dan begitu, A dan B, A dan C, kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kita melihat dalam Alkitab selalu ada orang-orang yang terluput, selalu ada orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dikatakan umat Tuhan yang paling hina pun akan mendapat makanan di tengah masa sulit, karena Tuhanlah yang menjaga mereka. Ya, di mana kita menaruh iman kita hari ini itu penting. Bagaimana kita berespon? Bagaimana iman kita memandang kepada Tuhan? Bagaimana kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Itu sangat penting untuk ya menentukan bagaimana kita mendapatkan perlindungan dan penyertaan Tuhan di tengah masa sulit. Orang yang sungguh-sungguh percaya, berharap dan hanya bersandar pada Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Karena itu ayat ini berkata, yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan. Tetapi kata Tuhan bilang sisa-sisamu itu akan kubunuh. Ayat 31, merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistea, sebab di sebelah utara ya sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Ya, dikatakan di sana bahwa ya akan datang penghukuman Tuhan, dan mereka ya orang-orang itu dari Asyur akan melihat penghukuman yang dari Tuhan. Dikatakan bahwa berteriaklah hai kota, gemetarlah hai pintu gerbang. Ayat 32, dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ya, Tuhanlah kota perlindungan kita yang teguh, Tuhan adalah tempat ya pengharapan kita, gunung batu dan tempat ya perlindungan bagi setiap anak-anak yang berharap padanya. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, bagaimanapun ya prediksi tentang dunia ke depan, tentang bangsa ini ke depan, letakkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Biarlah Tuhan menjadi tempat perteduhan kita, dan Dialah yang akan meluputkan kita dari segala hal yang akan terjadi. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan menegur kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami. Biarlah kami menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Engkau yang menaungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, dari segala keburukan yang akan menimpa bangsa, yang akan menimpa banyak ya orang di akhir zaman ini. Kami adalah orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Bahkan yang paling hina dari umat Tuhan akan mendapat makanan dan akan dilindungi oleh Tuhan.
Kami berdoa, jadikan kami anak-anak-Mu yang taat setia kepadamu, menyenangkan hati-Mu Bapa, agar Engkau memperhitungkan segalanya di hidup kami. Kami menyerahkan berjiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak dipulihkan, anak-anak, cucu, menantu dipulihkan. Keluarga kami menjadi keluarga yang menghormati Tuhan. Tuhan sembuhkan malam ini yang sedang terbaring sakit, mungkin anggota keluarga kami di rumah sakit, jamaan Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Biarlah iman percaya kami hanya kami taruh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu dan percaya bahwa anugerah-Mu melimpah, bahkan mati adalah sebuah keuntungan di dalam Tuhan. Terima kasih buat setiap jaminan kepastian atas setiap kami Tuhan. Kau memberkati keluarga kami, anak-anak kami, bahkan menyediakan semua keperluan kami sebab Engkau Tuhan yang kami percayai. Berkati setiap mereka juga yang sedang terlilit masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberi yang terbaik. Di tengah keadaan yang tidak menentu, perlindungan Tuhan sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah-Mu. Roh takut akan Tuhan turun atas pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada di tengah Tuhan, apapun yang terjadi di atas bangsa kami. Kami tahu Tuhan pegang kendali. Segala roh pertikaian, perpecahan, roh-roh kerusuhan kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berdaulat atas Indonesia. Kau menjaga tanah bangsa ini dengan kedamaian dan ketentraman. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah. Dan kami percaya Tuhan, hujan pertobatan Tuhan curahkan atas seluruh bangsa, terutama di Indonesia. Terjadi hujan pertobatan, orang-orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami menerima berkat-Mu. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati